Jadi hari ini saya akan melanjutkan ya recap kuliah minggu kedua profesi psikolog itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru lihat video saya hari ini, jadi saya mau memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Sadro Ivan Drijanto Putrajaya. Teman-teman panggil saya Ipan aja nggak apa-apa gitu. Saya untuk background pendidikan sendiri, saya baru menyelesaikan studi dari S1, S2 dan sekarang saya lanjut kuliah profesi psikolog gitu. Karena kalau mau jadi psikolog ya, kalau yang gelarnya jadi titik psikolog itu harus kuliah lagi profesi psikologi gitu namanya. Dimana saya akan membuat recap lah untuk di video YouTube ini selama mulai dari Agustus tahun 2025 sampai 1,5 tahun ke depan, dimana saya akan membuat recap perjalanan saya mingguannya gitu aja. Jadi harapannya buat teman-teman nanti, misalnya buat terutama rekan-rekan yang mau melanjutkan profesi psikologi, buat teman-teman psikologi bisa tahu gambaran perkuliahannya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Kita sebelumnya telah minggu kemarin itu membahas tentang overview ya. Jadi untuk minggu kedua ini saya akan membahas tentang matrikulasi gitu ya, karena di minggu kedua perkuliahan ini masih matrikulasi gitu. Jadi maksudnya matrikulasi itu kayak penyamaan persepsi atau mungkin kayak merecall kembali atau mengingat kembali seperti itu materi-materi tentang alat tes psikologi gitu. Karena bisa saja di suatu kampus, misalnya kampus A diajari alat tes yang ini, tapi di kampus B tidak diajari alat tes itu. Nah, tentunya di profesi ini kita diajarkan gitu alat tes psikologi itu apa aja gitu yang boleh digunakan oleh calon psikolog umum seperti itu. Jadi supaya teman-teman profesi itu tidak kaget seperti itu ya. Jadi saya akan mulai ya dari tes pertama untuk review dari weekend recap minggu kedua gitu. Untuk tes yang pertama yaitu namanya adalah NST gitu. Jadi apa itu si NST itu? Jadi NST itu untuk mengukur berbagai kematangan aspek ya perkembangan anak usia prasekolah yang berkaitan dengan persiapan mereka masuk sekolah dasar. Nah, jadi intinya apa? Ini kan ada sebuah tes untuk anak-anak yang mau masuk SD. Nah, biasanya yang mau masuk SD itu umur berapa? Ya umumnya tuh umurnya sekitar 4 sampai 6 tahun itu untuk persiapan gitu ya. Dan tentunya kalau masuk SD itu kan ada dong aspek-aspek yang harus terpenuhi atau aspek-aspek yang diukur. Nah, untuk di tes NST sendiri ada aspek yang diukur, yaitu ada bagaimana dia membaca huruf, lalu menulis, berhitung, dan menyesuaikan diri. Jadi maksudnya menyesuaikan diri itu apa? Menyesuaikan diri itu maksudnya kayak anak ini kalau misalnya dikasih tugas baru, dia itu bisa menyesuaikan diri atau enggak. Apakah dia kaget, stres, atau nangis seperti itu. Lalu biasanya untuk tes NST sendiri itu waktunya tuh 45 sampai 60 menit. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk detail tesnya atau soalnya tuh saya nggak mau ngasih tahu ya, karena itu melanggar kode etik gitu. Jadi saya hanya untuk overview atau mungkin recap ya. Itu saya hanya menjelaskan tentang gambaran besar tesnya apa, nama tesnya apa, tujuannya apa, seperti itu. Jadi harapannya juga buat orang-orang umum kalau misalnya punya anak bisa ke biro psikologi, jadi tahu mau tes apa seperti itu gitu. Jadi biar nggak terlalu bingung gitu pas sampai di biro psikologi. Jadi tahu gambarannya mau tes apa. Nah, itu seperti itu. Itu dari gambaran tes NST. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke tes kedua, yaitu adalah IST atau Intelligence Structure Test ya. Jadi ini tuh tes yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek kemampuan kognitif individu. Misalnya apa aja sih? Kemampuan berhitung, membayangkan, analisis, dan lain-lain. Dan menghasilkan skor yang menggambarkan tingkat kecerdasan secara umum. Nah, untuk definisi intelijensi sendiri ya, menurut Rudolf ya, kecerdasan atau intelijensi itu sebagai kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan dengan lingkungan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif. Seperti itu. Jadi untuk tes IST ini itu untuk mengukur kecerdasan umum itu atau mengukur intelijensi seseorang. Nah, biasanya tes IST ini tuh ada 9 subtes gitu ya teman-teman ya. Dan umumnya tes ini ya umumnya tuh sekitar 72 sampai 80 menit pelaksanaan tesnya gitu. Namun bisa lebih juga karena terkadang ya, mohon maaf, ada subjek yang misalnya dia masih bingung instruksinya, bertanyalah ke testernya, seperti itu. Itu gambaran dari tes IST teman-teman.
Selanjutnya kita bahas tes yang ketiga ya, yaitu atau tes Papy Kostyk ya, atau kepanjangannya itu Perception and Preference Inventory. Nah, ini nih apa sih tes Papy Kostyk itu? Jadi tes Papy Kostyk itu adalah tes yang mengungkapkan cara-cara yang disukai seseorang dalam bekerja dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dalam sebuah organisasi. Jadi intinya tuh kayak sikap kerja seseorang di lingkungan kerja tuh gimana, atau kayak gaya bekerjanya tuh gimana gitu kan. Karena terkadang saya ambil contoh kalau di tes Papy Kostyk itu kan ada aspeknya yang dicari tuh kayak kepemimpinannya bagaimana, bersosialisasinya bagaimana, atau gaya kerja. Ambil contoh deh, kayak kepemimpinan. Kan nggak semua orang itu suka memimpin kan. Ada beberapa orang yang tipikal yang ya maunya diperintah aja deh, dia nurut gitu. Ada yang modelnya gitu. Ada juga orang yang suka memimpin, seperti nggak mau diatur-atur, itu juga ada. Nah, itu tujuannya tes Papy Kostyk. Lalu ada cara bersosialisasi. Jadi kayak kan ada tuh orang yang suka bersosialisasi itu memang cocoknya di bagian ini. Ada juga yang introvert, yang katanya introvert dia tidak suka bersosialisasi. Nah, itu seperti itu contoh-contohnya. Dan untuk tes Papy Kostyk ini bisa digunakan untuk semua ini manajemen gitu ya, atau juga karyawan baru yang direkrut seperti itu. Untuk tes Papy Kostyk sendiri itu umumnya itu waktunya 10 sampai 20 menit. Nah, seperti itu teman-teman gambaran besar dari tes Papy Kostyk. Lanjut tes yang selanjutnya ya, atau tes keempat ya, ini ya, adalah 16 PF atau 16 Personality Factor ya. Ini alat tes yang dikembangkan oleh Raymond B. Kettle pada tahun 1949 ya. Tes ini didasarkan pada teori kepribadian trait atau sifat, pendekatan yang melihat kepribadian manusia sebagai sifat-sifat dasar yang relatif stabil, atau secara garis besar ya, ini disusun berdasarkan pendekatan trace untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Nah, jadi maksudnya apa? Tes 16 PF ini bisa mengungkapkan aspek ya, misalnya bagaimana seseorang itu beradaptasi terhadap lingkungannya, ya kan? Karena kadang kan ada orang yang masuk lingkungan baru, dia tuh susah beradaptasi. Nah, itu kan juga ada yang butuh cepat, sehari sudah beradaptasi, ada juga yang masih 7 hari, bahkan sebulan tuh belum beradaptasi, itu juga ada. Lalu bagaimana kesediaan untuk bekerja sama, keberanian dia, terus ketegasan, keyakinan diri individu. Jadi kan maksudnya keyakinan tuh gimana sih? Kadang kan ada orang yang diberi target gitu kan. Ayo kamu misalnya di sales gitu ya. Untuk pihak sales, kamu harus target penjualan sekian. Ada orang yang yakin, bahkan ada orang yang pesimis. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan diri gitu. Terus juga ada mengungkapkan seperti imajinasi, kreasi, semangat mereka, dan cita-cita mereka. Nah, seperti itu dari gambaran tes 16 PF. Lanjut tes kelima yaitu WISC atau namanya ya, mohon maaf ya, Inggris saya nggak terlalu bagus ya. Wechsler Intelligence Scale for Children. Nah, ini kan sudah ada kata children-nya kan. Berarti ini untuk tes anak kecil dong tentunya. Nah, ini apa? Tes WISC itu apa? Ini adalah tes kecerdasan untuk anak-anak yang dibuat oleh David Wechsler. Jadi tes ini biasanya ya pada umumnya diberikan pada anak berusia 5 sampai 10 tahun. Nah, WISC ini tujuannya buat apa sih? Nah, WISC ini tujuannya untuk mengukur berbagai kemampuan berpikir anak. Jadi nggak hanya ngetes seberapa pinter anak tersebut ya, tapi lebih bagaimana anak tersebut cara berpikirnya, bagaimana memahaminya dalam suatu situasi itu bagaimana, bahkan sampai cara dalam memecahkan masalah gitu. Jadi buat bunda-bunda ya yang kayak pengen tes mengukur kemampuan anak, bisa pakai WISC seperti buat bunda-bunda sekalian. Lanjut ya, yang keenam ya, pada matrikulasi profesi psikologi saya diajarkan dari tes HARS ya. Saya mohon maaf ya kalau Inggrisnya jelek gitu ya. Jadi HARS itu apa? HARS itu adalah Hamilton Anxiety Rating Scale ya. Jadi kan udah jelas tuh ada tulisan anxiety ya. Jadi ini adalah tes psikologi yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan gejala kecemasan. Nah, ini buat teman-teman yang suka merasa cemas gitu. Ini bisa digunakan untuk mengukur tingkatannya cemasnya sampai berapa gitu. Nah, skala ini tuh digunakan sebagai self report. Apa sih itu self report? Jadi self report itu adalah di mana tes tersebut dijawab oleh subjek pada saat itu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh subjek saat itu juga. Seperti itu teman-teman. Jadi dan tentunya HARS ini bukan alat tes psikodiagnotis yang tunggal ya, sehingga perlu
pendukung untuk menegakkan diagnosa kecemasan ya. Tentunya harus ada pendukung seperti wawancara, observasi maupun alat tes lainnya. Jadi buat teman-teman, untuk saya ingatkan lagi ya, untuk tes psikologi itu tetap ada kelebihan dan kekurangannya tentunya. Jadi jangan saklek hanya alat tes ini yang paling benar, yang lain salah. Enggak, jangan kayak gitu teman-teman. Tentunya kita juga sebagai profesi psikolog itu dalam asesmen itu juga harus ada observasi, wawancara, alat tes juga. Itu alat tes itu hanya sebagai pendukung juga, seperti itu teman-teman. Lalu tujuan tes HARS ini apa sih? Yang pertama, membantu dalam diagnosis kecemasan ya, seperti gangguan kecemasan umum, terus ini orangnya ini panikan apa enggak, atau gangguan kecemasan sosial, seperti itu. Yang kedua, ini juga bisa menilai tingkat keparahan kecemasan pada individu. Seperti ini, apakah cemasnya ini parah banget atau gimana, seperti itu. Ini tujuan dari tes HARS, yaitu sekali kembali lagi intinya apa? Untuk mengukur tingkat kecemasan seseorang. Seperti itu garis besarnya untuk tes HARS ya. Lalu yang selanjutnya, tes yang ketujuh ya, di hari ketujuh matrikulasi ya, saya diajarkan tes BDI atau Back Depression Inventory ya. Saya mohon maaf, bahasa Inggris saya nggak bagus gitu ya. Ini merupakan alat screening juga berupa self report, mirip seperti HARS. Saya ulangi lagi, self report itu apa sih? Jadi self report itu adalah bagaimana subjek atau klien itu ya mengisi pertanyaan sesuai dengan apa yang dirasakan subjek saat itu, saat tes berlangsung. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan self report. Apa sih tujuan back tes BD ini atau Back Depression Inventory? Yang pertama, mengidentifikasi keberadaan gejala depresi seseorang atau screeningnya, seperti itu. Yang kedua, mengukur tingkat keparahan depresi, mulai dari apakah ini depresinya ringan atau berat, seperti itu tujuan dari tes BDI. Yang ketiga, mengukur atau mendeteksi resiko mengakhiri hidupnya atau bundir lah. Nah, jadi teman-teman, saya ingatkan lagi ya, kita sebagai manusia itu jangan sekali-sekali kepikiran itu pengen melakukan hal yang tidak baik tersebut atau mengakhiri hidupnya atau bundir lah kasarnya. Jangan sampai teman-teman melakukan itu. Berpikir sedikit pun itu jangan sampai, karena itu berbahaya teman-teman. Kalau dilanjut bisa kelepasan, akhirnya malah melakukan. Jangan sampai teman-teman berpikiran hal itu. Oleh karena itu ada namanya tes BDI. Karena tujuannya juga tes BDI itu untuk merencanakan intervensi psikologis selanjutnya. Jadi biasanya para psikolog atau psikiater ya, kalau tidak salah mereka melakukan, kalau yang orang-orang depresi itu kan dites dulu BDI, tingkatannya seperti apa, apakah kalau parah banget, mereka itu tahu nanti intervensi selanjutnya itu apa. Nah, seperti itu dari kegunaan tes BDI secara garis umum. Memang untuk tes-tes yang sudah saya jelaskan ya, 7 alat tes tadi, saya ulangi lagi, memang saya hanya menjelaskan secara garis besarnya aja, seperti itu ya. Kayak ini tes apa, terus tujuan tesnya apa, hanya seperti itu. Saya tidak mau menjelaskan seperti soalnya seperti apa, apalagi kayak kunci jawabannya bagaimana, kita harus menjawab apa, itu saya nggak mau, karena itu malah menyalahi kode etik, nanti malah saya kenapa-kenapa. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya ya tentang recap minggu kedua kuliah profesi psikologi ya. Pada minggu kedua ini saya baru melaksanakan, yaitu namanya matrikulasi atau penyamaan persepsi atau recall atau mengingat kembali materi-materi tentang alat tes psikologi. Jadi teman-teman jangan lupa selalu tonton video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel YouTube saya supaya saya bisa update ya. Saya usahakan setiap minggu saya update perkembangan tes jadi profesi psikologi ini. Sekian dari saya. Bye-bye.